semuanya, selamat kembali ke channel saya. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang virus dan bakteri. Ayo kita mulai. Pengertian dan ciri-ciri virus. Menurut para ahli biologi, virus merupakan organisme peralihan antara makhluk hidup dan benda mati. Sedangkan pendapat lainnya mengatakan virus adalah parasit mikroskopis yang menginfeksi sel organisme biologis. Ciri-ciri virus meliputi virus bersifat aseluler, tidak mempunyai sel, virus berukuran berkisar antara 20 mikromili dan 300 mikromili. Virus hanya memiliki salah satu macam asam nukleat, yaitu RNA atau DNA. Virus berbentuk oval, memanjang, silindris, kotak, dan berbentuk seperti kecebong dengan kepala oval dan ekor silindris. Virus memiliki lapisan protein yang disebut kapsid. Virus hanya dapat berkembang biak di sel hidup lainnya. Virus tidak dapat membelah diri atau mitosis. Virus tidak dapat diendapkan dengan sentrifugasi biasa tetapi dapat dikristalkan. Struktur dan anatomi tubuh virus. Kepala virus berisi DNA atau RNA dan bagian luarnya diselubungi kapsid seperti di gambar. Isi tubuh virus bersusun atas asam inti, yakni DNA saja atau RNA saja. Bagian isi disebut sebagai virion. Selain itu, di dalam isi virus terdapat berbagai enzim. Ekor virus merupakan alat untuk menempel pada inangnya. Ekor virus terdiri atas tubuh bersumbat yang dilengkapi benang atau serabut. Replikasi virus. Ada dua macam cara menginfeksi virus, yaitu fase litik dan fase lisogenetik. Daur litik yang meliputi fase adsorpsi, fase injeksi, fase sintesis, fase perakitan, dan fase litik. Dan selainnya daur lisogenik yang meliputi fase adsorpsi, fase injeksi, fase penggabungan, fase pembelahan, fase sintesis, dan fase perakitan. Kita akan ke daur litik dulu. Fase adsorpsi ditandai dengan melekatnya ekor virus pada dinding sel bakteri. Fase injeksi. Setelah membentuk lubang kapsid, virus berkontraksi untuk memompa asam nukleatnya, DNA atau RNA, masuk ke dalam sel. Fase sintesis. Enzim menghancurkan DNA bakteri tapi tidak menghancurkan DNA virus. DNA virus mereplikasi diri berulang kali dengan jalan mengandalkan diri membentuk DNA virus dengan jumlah banyak. Selanjutnya, DNA virus tersebut melakukan sintesis protein virus yang akan dijadikan. 4. Fase perakitan. Kapsid itu dirakit menjadi kapsid virus yang utuh, kemudian DNA virus masuk di dalamnya. 5. Fase litik. Virus telah memproduksi enzim penghancur lagi yang akan menyebabkan dinding sel bakteri mengalami lisis atau pecah, dan virus-virus baru akan keluar untuk mencari inang yang lain. Daur lisogenik. Daur lisogenik virus itu tidak menghancurkan sel bakteri. 1. Fase absorpsi. Uraian yang sama dengan fase litik. Fase injeksi juga sama dengan litik, tapi perbedaan saat fase penggabungan. Ketika memasuki fase injeksi, DNA virus masuk ke dalam tubuh bakteri. Selanjutnya DNA bakteri melakukan penggabungan. 4. Fase pembelahan. Dalam keadaan tersebut itu DNA virus tidak aktif, yang dikenal sebagai profag, karena DNA virus menjadi satu dengan DNA bakteri. Maka jika DNA bakteri melakukan replikasi, profag juga ikut melakukan replikasi. Misalnya saja jika bakteri akan membelah diri, DNA mengandalkan diri dengan proses replikasi. Fase sintesis. Profag tersebut memisahkan diri dari DNA bakteri, kemudian menghancurkan DNA bakteri. Selanjutnya, DNA virus mengadakan sintesis, yakni mensintetis protein untuk digunakan sebagai kapsid bagi virus-virus baru dan juga melakukan replikasi DNA sehingga DNA virus menjadi banyak. Fase perakitan kapsid dirakit menjadi kapsid virus yang utuh yang berfungsi sebagai lubang virus. Kapsid yang terbentuk mencapai 100-200 kapsid baru. Selanjutnya DNA yang hasil replikasi masuk ke dalamnya guna membentuk virus yang baru. 7. Fase litik. Setelah terbentuk virus-virus baru, terjadilah lisis sel bakteri. Uraian sama dengan daur litik. Virus-virus yang terbentuk berhamburan keluar sel bakteri yang guna menyerang bakteri baru. Dalam daur selanjutnya, virus dapat mengalami daur litik atau daur lisogenik. Virus yang menguntungkan. Virus digunakan untuk memproduksi interferon,
Prophage dapat digunakan untuk mengubah fenotip bakteri sehingga bermanfaat dalam bidang kedokteran. Virus digunakan untuk pembuatan vaksin OPV atau oral polio vaccine untuk mencegah penyakit polio dan HBV hepatitis B vaccine untuk mencegah penyakit kuning. Virus dapat digunakan untuk pembuatan peta kromosom yang sangat penting bagi dunia kedokteran. Virus yang merugikan. Virus yang menyerang tumbuhan. Virus Tungro menyerang tanaman padi melalui perantara wereng coklat. Tobacco mosaic virus TMV menyebabkan timbulnya bercak kuning pada daun tembakau. Turnip yellow mosaic virus menyebabkan penggulungan daun pada tanaman kapas. Virus yang menyerang hewan. Newcastle disease menyerang saraf unggas. Foot and mouth disease menyerang kuku dan mulut hewan pemamah biak seperti sapi, kambing, dan kerbau. Rhabdovirus menyebabkan penyakit rabies pada anjing, kera, dan manusia. Virus yang menyerang manusia. Influenza virus menyerang saluran pernapasan manusia. Varicella zoster menyerang tubuh sehingga menimbulkan luka cacar air pada kulit tubuh. Poliovirus menyerang saraf dan otak balita sehingga dapat menyebabkan kelumpuhan. The bacteriophage life cycle. Bakteri. Archaea bacteria adalah bakteri tertua dari segala jenis bakteri. Ciri dari bakteri ini berupa bentuk sederhana. 1. Berukuran 0,1 sampai 15 mikron. 2. Memiliki dinding sel, tidak memiliki dinding dari peptidoglikan, polisakarida, dan protein. 3. Sel bersifat uniseluler prokaryotik, tidak memiliki inti dan membran inti sel. 4. Asam nukleat berupa RNA. Dan 5. Dapat hidup di lingkungan ekstrem, lingkungan dengan derajat keasaman suhu dan kadar garam yang sangat tinggi. Klasifikasi Archaebacteria itu dibagi 3 menjadi metanogen, yaitu Archaebakteri yang hidup di tempat yang mengandung metan, termoacidofilik yang itu Archaebakteri yang hidup di tempat bersuhu tinggi, halofilik yang itu bakteri yang hidup di tempat berkadar garam tinggi. Peranan Archaebacteria. Archaebacteria itu membantu pencernaan makanan. Bakteri metanogen digunakan untuk degradasi limbah pada unit pengolahan limbah. Enzim dari Archaebakteri ditambahkan ke dalam sabun cuci atau deterjen untuk meningkatkan kemampuan sabun cuci dan deterjen pada suhu dan pH tinggi. Digunakan dalam industri makanan untuk mengubah pati jagung menjadi dextrin, sejenis karbohidrat, digunakan untuk mengatasi pencemaran. Eubacteria. Eubacteria merupakan kelompok makhluk hidup yang sehari-hari kita kenal sebagai bakteri. Ciri dari bakteri ini adalah 1. Merupakan organisme uniseluler prokaryotik. 2. Memiliki dinding sel yang tersusun atas peptidoglikan, gula, dan protein. Ukuran tubuhnya sekitar 1-5 mikron. 4. Jika berada di lingkungan yang kurang menguntungkan akan membentuk endospora. 5. Ada yang memiliki flagel dan juga ada yang tidak memiliki flagel. 6. Hidup kosmopolitan. 7. Berkembang biak dengan cara membelah diri. 8. Konjugasi, transformasi, dan transduksi dapat mengekskresikan lendir ke permukaan dinding sel membentuk kapsul. Peran Eubacteria dalam kehidupan. Bakteri menguntungkan bagi manusia. 1. Sebagai sumber makanan alternatif protein tinggi, yaitu spirulina. 2. Meningkatkan kesuburan tanah. 3. Pembuatan makanan dan minuman hasil fermentasi. 4. Berperan dalam siklus nitrogen. 5. Pembuatan zat kimia misalnya aseton dan butanol oleh Clostridium acetobutylicum. 6. Berperan dalam proses pembusukan sampah dan kotoran hewan sehingga menghasilkan energi alternatif metana berupa biogas, contohnya Methanobacterium. 7. Penelitian rekayasa genetika. Bakteri yang merugikan sebagai berikut. 1. Penyebab penyakit pada manusia, contohnya A. Mycobacterium tuberculosis, penyebab penyakit TBC tuberculosis. B. Vibrio cholera, penyebab penyakit kolera atau Gutenberg. C. Clostridium tetani, penyebab penyakit tetanus. Dan B. Mycobacterium leprae, penyebab penyakit lepra dan lain-lain.
2. Penyebab penyakit pada hewan, contohnya Bacillus anthracis, penyebab penyakit antraks pada sapi. 3. Penyebab penyakit pada tanaman budidaya, contohnya A. Pseudomonas solanacearum, penyebab penyakit pada tanaman tomat, lombok, terung, dan tembakau. Serta B. Agrobacterium tumefaciensis, penyebab tumor pada tumbuhan. Berdasarkan tempat dan jumlah flagel yang dimiliki, bakteri dibagi menjadi 5 golongan, yaitu monotrik yang mempunyai satu flagel pada salah satu ujungnya. Contoh nama bakterinya adalah Pseudomonas aeruginosa. Lophotric, yaitu yang lebih dari satu flagel pada salah satu ujungnya. Contoh bakterinya Pseudomonas fluorescens. 3. Amphitrich, lebih dari satu flagel pada kedua ujungnya. Contoh bakterinya Aquaspirillum serpens. 4. Peritrich, flagel terdapat pada seluruh tubuhnya. Contoh bakterinya adalah Salmonella typhosa. Pengelompokan bakteri menurut bentuknya bisa kita lihat di slide ini. Nah, kita sekarang ke metode isolasi bakteri. Isolasi suatu mikroba ialah memisahkan mikrobia tersebut dari lingkungannya di alam dan membukan sebagai biakan murni dalam medium buatan. 1. Metode pour plate. Metode ini dilakukan dengan menginokulasikan suspensi bahan yang mengandung bakteri dengan bantuan mikropipet untuk disemprotkan ke dalam medium agar yang sedang mencair dan menuangkannya pada petri dish. Pada metode ini, volume suspensi yang digunakan lebih dari 0,1 ml, biasanya 1 ml. Suspensi bakteri tersebut diambil dengan mikropipet dan disemprotkan ke dalam petri dish yang berisi medium. Setelah diinkubasi akan terlihat koloni bakteri yang bermacam-macam. Kemudian satu koloni dipilih dan diambil dengan OC, kemudian dilanjutkan dengan pengecetan garam. 2. Metode strip plate. Strip plate yaitu suatu cara pengisolasian bakteri yang cara inokulasinya dengan menggoreskan suspensi bahan yang mengandung bakteri pada permukaan medium dengan kawat OC dan digoreskan sesuai dengan petri dish. Kultur media untuk menumbuhkan atau mengisolasikan bakteri dengan metode tersebut merupakan suatu teknik untuk memisahkan sel bakteri secara individual. Setelah inkubasi, maka pada bekas goresan akan tumbuh koloni-koloni terpisah yang mungkin berasal dari satu sel bakteri. 3. Metode spread plate. Spread plate adalah metode isolasi bakteri dengan cara menginokulasikan suspensi bahan yang mengandung bakteri ke atas medium agar lalu diratakan dengan menggunakan Trygalski. Setelah diinokulasikan, akan terlihat koloni-koloni bakteri yang tumbuh tersebar dan di permukaan medium agar sehingga dapat diisolasi lebih lanjut untuk mendapatkan biakan murni. Sampai sini videonya. Terima kasih telah menonton. Jika ada yang kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.